Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Syekana Upal dari semester 3A Ekonomi Syariah. Di sini saya membuat video ini karena memenuhi tugas aplikasi komputer dan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan hukum e-commerce, keamanan, dan cyber law. Hukum e-commerce di Indonesia, hukum e-commerce internasional. Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online atau internet. Akan tetapi ada beberapa hukuman yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. Yang pertama ada Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. UU dokumen atau UU dokumen perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian dan data elektronik. Hukum e-commerce di Indonesia. Yang kedua, pasal 123 KUHP pendata dengan isinya sebagai berikut: periklanan lahir karena sesuatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia. Yang ketiga, hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk sesuatu perjanjian untuk menentukan sendiri serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum antara mereka. Hukum e-commerce internasional, terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce, yaitu yang pertama, Untical Mode Law Electronic E-commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, baik yang menganut sistem konvensional, sistem hukum Anglo-Saxon. Hukum e-commerce internasional, Singapore Electronic Transaction. Terdapat 5 yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen tertulis. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Yang ketiga, penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan bisnis dapat. Yang keempat, sesuatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Yang terakhir ada jika data elektronik telah diterima oleh para pihak yang berkesepakatan, maka mereka akan bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Hukum e-commerce internasional yang ketiga, yaitu Direct on Electronic Commerce. Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni tahun 2000. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sesama elektronik. Selanjutnya, para negara anggota dapat pula membuat pengecualian. Terdapat ketentuan dalam hal yang pertama, kontrak untuk membuat atau mengalihkan ke atas ras STL, kontrak yang diatur dalam hukum keluarga,
kontrak penjaminan, dan kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyber scope law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Jenis kejahatan cyber dan aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Jenis-jenis kejahatan cyber yang pertama ada joy computing, adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Yang kedua, hacking. Hacking adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Dan terakhir ada the Trojan Horse, memanipulasi data atau program dengan jalan mengubah data itu instruksi pada sebuah program. Cyber law, data adalah menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang dirahasiakan. Terus ada data diding, yaitu suatu perbuatan merupakan data valid atau sah. Yang terakhir ada software privacy, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi haki. Aspek hukum terhadap kejahatan cyber dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku. Dikenal beberapa atas yang biasa digunakan, yaitu azas subjektif terminology. Azas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua ada azas objektif. Azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga ada azas nationality. Azas yang merupakan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan. Yang keempat ada azas projective principle. Azas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima ada azas university. Azas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Dan terakhir ada azas protective principle. Azas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan keinginan negara yang untuk melindunginya, kepentingan negara dan kejadian yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.